Halo, selamat sore. Perkenalkan nama aku Fira Salika Keppenberg dengan NIM Akhira 145 dan aku dari kelas Oceanografi C. Dan pada kesempatan kali ini aku akan mendemonstrasikan langkah-langkah pengolahan data untuk peramuan gelombang berdasarkan dari apa yang udah dipelajarin dari praktikum kemarin. Jadi aku mulai dari download data dulu karena waktu di TP aku nggak ngejelasin untuk pengolahan datanya. Jadi, yang langkah pertama itu kita buka CDS Copernicus. Ini kita klik yang paling atas, yang paling pertama. Terus kita login dulu. Ini aku udah login ke akun CDS Copernicus aku. Terus langkah selanjutnya itu di sini kita mau cari uh, era 5 hourly data on single levels from 1940 to present. Terus kita cari. Kita pilih yang paling pertama ini, yang paling pertama muncul, yang warna merah. Ini kita klik di download. Product type-nya kita pilih reanalysis. Terus karena kita peramal gelombang menggunakan data kecepatan angin, jadi kita pilih opsi yang wind. Terus kita pilih yang 100 MU component sama 100 M V component. Terus buat year-nya, karena di pembagian aku dapatnya tahun 2012, sini aku pilih tahun 2012. Buat month-nya, ini sesuai pembagian musim. Dan aku dapatnya itu musim peralihan satu, jadi bulan Maret, April, Mei. Dan di sini aku mau contohinnya untuk yang bulan Mei. Buat day-nya ini kita select all karena data selama 1 bulan. Dan bulan Mei itu dia ada 31 hari. Untuk time-nya kita pilih yang jam 00, 06, 12, sama 18. Yang itu di mana rentang waktunya itu 12 jam. Buat geographical area-nya, kita pilih yang sub-region extraction. Dan buat dapetin titik koordinatnya itu kita di Bbox Finder.
Ini kita cari letak Indonesia. Selat Sunda berarti dia ada di antara Pulau Jawa sama Sumatera. Selat Sunda itu ada di antara sini. Nah, habis itu di sini ada kayak um, buat bikin objek gitu. Kita pilih draw a polygon. Kita bikin kotak. Ini fix positionnya. Terus kita pilihnya di yang box. Aku mau ngulang dulu. Maaf, mengulang terus.
Oke, jadi kita pakai ini yang di box, nilai yang di box. Yang 105 ini di West. Ini Minang 13 di South. Ini 106,05 di East dan min 5,68 di North. Kalau udah, data formatnya yang netcdf 4, download formatnya unarchive, terms of use-nya harus di accept, habis itu baru kita bisa submit form. Ini statusnya kita tunggu sampai complete atau udah bisa kita download. Sambil nunggu ini, kita buka Google Colab. Karena kan ini file type-nya NC ya kalau nggak salah. Sedangkan kita ke Google Colab supaya apa namanya? Kita bisa dapetin format data CSV atau yang supaya nantinya bisa kita olah lagi di Excel. Kalau udah kita masukin dulu yang ini. Di codingnya ini kita pertama tulis dulu yang paling atas ini yang pip install netcv 4. Habis itu kita run. Ini kalau udah selesai dia akan centang hijau. Terus kita tambahin lagi code. Ini kita masukin yang from Google Colab, import files, uploaded sama dengan files upload. Kemudian kita run aja. Ini kalau udah, kita choose files, kita pilih data yang tadi kita barusan download dari Copernicus. Kita open aja. Terus ini kita tambah lagi code, terus ini di copy. Eh, ini buat file name
Buat file name ini kita ganti pakai nama ini. Kita copy sampai yang NC itu. Terus buat output file name, bulan tahun, ini kita ganti jadi Mei 2012. Terus itu di sini di code kita masukin yang files download bulan tahun CSV. Jadi Mei 2012 CSV. Nah, kalau udah, kita run. Habis itu kita running ini. Nah, ini kita udah dapat file Mei 2012 dalam format CSV. Langkah selanjutnya adalah kita buka Excel. Yang ini, comma separated file names. Nah, ini kan nyatu ya. Jadi aku pisahin dulu. Ini kita ke text to column, delimited, comma, space. Oh, wait. Oke, kini kita next. Advance. Decimal separator, just separators. Sudah finish. Oke. Udah. Oke. Ini langsung kita push aja. Langkah selanjutnya ini kita blok. Kita ke sort and filter, kita pilih filter. Di latitude-nya pilih yang mendekati atau sesuai sama titik koordinat lokasi masing-masing. Kalau di Selat Sunda itu kan latitude-nya -6, longitude-nya 105,74. Di sini aku longitude-nya 105,77 sama -6,13 yang paling mendekati sama koordinat aslinya. Nah, kalau udah, wait. Kalau udah kita bikin Excel baru, di sini itu kita isi time, longitude, latitude, u-win, v-win, kecepatan, meter per second, terus kuadran,
arah angin, mata angin, sama kecepatan angin, tapi knots. Kalau udah, ini time, longitude, latitude, UN sama VWIN kita ambil dari data tadi. Yang ini, longitude-nya, UN. Nah, kalau udah di kecepatan kita isi rumus. Aku izin lihat rumus dari episode sebelumnya karena kan aku lupa. Ini kecepatannya. Oke, wow, wow. Jadi kecepatan itu rumusnya sama dengan buka kurung 4 kali SQRT, buka kurung F2, eh, ya, wait. Oh iya, eh karena apa namanya? eh aku dapetnya Selat Sunda. Jadi Selat Sunda itu dia ada sedikit tambahan di format Excel ini. Itu tambah UAV dan VAV. Jadi pertama kita cari UAV dulu. eh UAV itu rumusnya nilai win dikali min 1. Terus itu di drag. VAV juga sama, kali min 1. Nah, baru kita ke kecepatan angin. Tadi kecepatan angin itu rumusnya sama dengan buka kurung 4 kali SQRT buka kurung F2 atau nilai pertama dari UAV di pangkat 2 ditambah nilai VAV dipangkatkan 2 juga, habis itu ditutup kurung 2 kali, dibagi 1000, tutup kurung, dikali 100, tutup kurung, dikali 10, tutup kurung, habis itu enter. Misalnya bisa di drag aja. Sekarang kita ke kuadran. Nah, kuadran itu rumusnya
sama dengan if buka kurung and buka kurung D2 atau nilai you win ini bisa dari ya ini habis itu titik koma E2 lebih besar sama dengan 0 tutup kurung titik koma K1 titik titik koma petik 2 K1 habis itu titik koma lagi if and D2 lebih besar titik koma E2 lebih kecil dari 0 petik 2 lagi titik koma lagi itu habis itu K2 titik 2 lagi titik koma lagi if and buka kurung D2 lebih kecil dari 0 titik koma E2 lebih kecil dari 0 tutup kurung titik koma petik 2 K3 titik 2 if buka kurung and buka kurung D2 lebih kecil dari 0 titik koma E2 lebih besar dari tutup kurung titik koma petik 2 K4 tutup kurung 4 kali kalau di enter di drag aja. Buat JKL ini nilainya rumusnya buat di kolom J ini rumusnya if I2 atau nilai kuadran sama dengan petik 2 K1 titik 2 E2 atau nilai Vwin dibagi Uwin titik 2 if buka kurung I2 atau nilai kuadran lagi sama dengan titik 2 K2 titik 2 titik koma D2 dibagi E2 jadi nilai Vwin nilai Uwin dan Vwin habis itu ini di titik koma if buka kurung I2 sama dengan K3 koma D2 D2 lagi titik koma if buka kurung I2 sama dengan K4 titik koma D2 E2 dua dapat singkat aja buat di kolom K itu rumusnya sama dengan SQRT nilai dari kolom J pertama ini dipangkatkan 2 buat di kolom K itu nilainya sama dengan degrees buka kurung atas buka kurung K2 tutup kurung 2 kali habis itu enter ini ya sekarang kita ke mata angin jadi rumus arah mata angin itu sama dengan if I2 itu nilai kuadran sama dengan K1 di koma 90 dikurangin L2 nilai ini titik koma lagi if kurung I2 kuadran sama dengan K2 titik koma 180 dikurangin L2 titik koma if buka kurung I kuadran sama dengan K3
titik koma 270 dikurangi L2 titik koma if kurung kuadrat sama dengan petik 2K4 titik koma 360 dikurangi L2 tutup kurung 4 kali. Jadi enter. Drag aja. Terus buat mata angin. Buat mata angin itu rumusnya if buka kurung N buka kurung M2 atau nilai arah angin lebih besar dari 335 derajat, itu berarti utara. Jadi titik koma, petik 2 utara, titik koma if buka kurung nilai M2 lagi lebih besar dari 290 barat laut, titik koma if M2 lebih besar dari 245 titik koma barat, titik koma if M2 lebih besar dari 200 barat daya if M2 lebih besar 155 selatan if M2 lebih besar dari 110 tenggara if kurung M2 lebih besar dari 65 titik 2 timur titik 2 lagi if M2 lebih besar dari 20 titik 2 timur laut titik koma if M2 lebih kecil dari 20 derajat titik koma petik 2 utara tutup kurung 8 kali 2 8 6 8 habis itu enter. Sini drag aja kecepatan angin rumusnya sama dengan H2 atau nilai kecepatan yang M per S dibagi sama 0,514. Enter, drag ke bawah. Ini udah selesai, kita bisa save as. Formatnya nama, perairan, bulan, tahun. Sebenarnya 2003 workbook. Sini save. Oke. Selanjutnya, kita bikin Excel baru lagi. Kita bikin Excel baru lagi buat pengolahan di WR plot.
untuk mendapatkan diagram angin atau wind rose. Dan workbook, aku bisa lihat formatnya di sini. Jadi itu formatnya ada year, month, day, hour, wind direction, sama wind speed. Buat year itu disesuaikan sama tahun pembagian. Tahun pembagian aku 2012, diisi 2012, terus tinggal di drag aja. Buat wind directionnya itu di copy dari sini. Yang arah angin, wind direction, di past values, wind speednya, yang knots. Terus ini kita ke month, karena aku kalau bulan Mei berarti bulan 5. Jadi kita drag aja. Day-nya ini ada. Jadi sama hour diisi satu dulu. Hour kita terus tulis tidak. Oke, jadi di day ini kita harus hitung satu-satu. Maksudnya kayak tiap hari itu ada 4 data. Karena ini kita 125, jadi di akhir itu harus sesuai tanggal akhir bulan yang kita analisa. Jadi misalnya aku bulan Mei itu ada 31 hari. Berarti pas aku ngisi-ngisi di kolom C ini, di akhirannya ini, di baris kelas 125 itu berarti udah harus tanggal 31. Jadi langsung aja. Kan.
Nah, ini udah 4 semua. Buat hour-nya itu ini kita bikin 1, 2, 3, 4, habis itu kita blok, kita drag sampai angka 24. Habis itu kita copy, kita bikin lagi di bawahnya. Begitu terus sampai akhir. Karena kelebihan nih kita hapus aja yang 5 ke bawah. Udah. Yang ini kita save pakai nama. Ini BTW 97.003 workbook. Formatnya WR plot, nama perairan, bulan, sama tahun. Mesti kita save. Langkah selanjutnya adalah kita buka WR plot view. Kita oke aja. Di sini kita ke tools, pilih import from Excel. Terus kita pilih specify file. Terus kita pilih yang ini. Warpot langsung dari 2012. Nah, di Excel column name ini kita sesuaiin sama yang ada di sini. Jadi misalnya tahun itu kan ada di kolom A, berarti di Excel kolom A kita isi A. Months ada di B, berarti di sini kita isi B. Day ada di C, hour ada di D, with direction ada di E, dan with speed ada di F. Ini cuma ada sampai di A, sampai F aja. First row to importnya kita ubah jadi 2. Habis itu kita ke station information. Station ID-nya kita isi 1. City-nya kita isi Selat Sunda atau sesuai perairan. State-nya itu kita isi ID. Buat yang NW ini, eh Selat Sunda itu SE. Time zone-nya kita ubah ke Bangkok karena Bangkok itu yang jamnya paling mendekati dengan Indonesia. Terus di latitude ini kita ngikutin yang ada di TP. Latitude-nya Selat Sunda itu 6, tapi karena di sini nggak bisa min, jadi kita 6. Longitude-nya itu 105,74. Kalau udah, kita pilih yang import. Kalau berasa dia akan muncul kayak gini. Bisa kita close. Ini wind direction-nya kita pilih 24 karena sehari itu ada 24 jam. Nah, terus kita pilih add file. Kita pilih yang ini, Sunda Mei 2012.sam, Samson, terus open. Terus unit ini kita ubah ke notes. Habis itu kita pilih opsi Windows. Nanti dia akan muncul kayak gini. Nah, kalau dilihat di sini, arah angin aku dominannya ada di area utara. Meskipun dia juga ada yang di area barat, barat daya. Tapi yang paling dominan itu di area utara ini, karena dia sampai di puncaknya banget itu.
Dan dia tapi kekuatannya itu cuma bisa sampai 9,85%. Nah, habis itu kita oh ya, ini kan dia anginnya dari utara. Dia dari utara bergerak ke selatan. Jadi dia ya, vertikal. Searah ke selatan berarti ya betul. Dan kita nanti buat fetch-nya, buat di save-nya juga ini dalam orientasi flow vector atau blowing to. Next, kita pilih yang ke plane ini. Kita orientationnya landscape. Title-nya ini kita ubah ke bulan Mei 2012. Comments-nya itu nama NIM kelas, terus nama perairan. Habis itu di ini yang save to file kita klik. Ini save as type-nya bitmap atau BMP. Terus ini Windrose Selat Sunda Mei 2012. Habis itu kita save. Ini pixelsnya kita okein aja. Kita close. Terus kalau kita cek di sini nanti dia udah muncul. Nah, ini. Tapi setelah yang aku lihat, ya meskipun dia dominan gitu sampai puncaknya, tapi kecepatan anginnya nggak sekuat, iya kuat. Hmm. Oke, jadi yang buat grafik Windrose-nya ini kita udah selesai. Sekarang kita mau olah fetch atau jarak angin, panjang angin. Blowing to. Nanti dia blowing to juga kan ya. Oke. Oke, ini kita close aja. Kita balik ke Excel. Kita bikin Excel baru lagi. Di sini kita tulis arah angin dominan utara. Di bawahnya kita tulis A. Hmm, what? A cos A. XI satuannya kilometer. Dan XI cos A. Di bagian yang A ini itu kita pakainya yang 42 di eh, sistemnya pengurangan 6 dimulai dari 42. Jadi 42 dikurangi 6 36 dikurangi 6 lagi 30 dikurangi 6 lagi 24 dikurangi 6 lagi 18 dikurangi 6 lagi 12 dikurangi 6 lagi 6 terus 0. Terus kita bikin lagi selanjutnya, tapi yang versi minusnya. Jadi minus 42, minus 36, minus 30, minus 24, minus 18, minus 12,
minus 6. Nah, kalau udah, ini kita masukin aja rumus buat cos A-nya. Ini rumusnya itu sama dengan cos, buka kurung radians, buka kurung A3 atau nilai 42 ini. Habis itu tutup kurung 3 kali. Di enter. Bisa di drag aja. Nah, dari Excel tadi yang ini, kita buka Google Earth Pro. Habis itu kita cari Selat Sunda. Sunda Strait. Um, hmm, hmm. Oke, jadi kita mulai dari awal banget. Jadi ini di sini kita add smart fetch Selat Sunda. Latitude dan longitude itu ngikutin dari yang ada di TP. Jadi based on TP. Selat Sunda itu latitude-nya min 6, longitude-nya 105,74. Kalau udah, kita ke show ruler ini. Jadi kita mau ini titikin dulu. Pas di kayak di ujung placemarknya itu. Terus karena tadi kita di orientation blowing to-nya itu aku dominannya ke arah selatan, berarti kita ke arah bawah. Berarti ke sini, cuy. Iya, ke sini. Ya kan ini utara. Ini utara, timur laut, timur, selatan, tenggara selatan, barat daya, barat. Oke, berarti selatan harusnya di sini. Karena ini nabrak pulau, jadi kita sudah dapat aja. Tapi untuk informasi tambahan, fetch efektif itu kan dia maksimal 200 kilometer. Boleh kurang dari itu, tapi eh kurang itu kayak misalnya 199, berapa. Atau kayak sedapatnya aja. Nah, kayak misalnya kayak aku tuh kan karena ada pulau, jadi kan yang didapat tuh 16,19 kilometer, nggak apa-apa. Nah, ini kita klik aja di sini, terus kita ke Notepad, kita buka Notepad, terus kita bikin yang kayak ini, bikinnya sesuai kayak yang tadi ada di Excel.
Ini aku mendingan nolnya di sini aja. Jadi di nol itu kita masukin nilai map length sama headingnya. Map length-nya aku dapat 16,19 kilometer, headingnya aku dapat 121,38 derajat. Nah, sekarang yang soal min 6 plus 6 ini, itu tuh soal searah jarum jam dan tidak searah jarum jam. Kalau plus 6 itu dia searah jarum jam, makanya dia nantinya ditambah plus 6. Kalau min 6 itu, karena dia searah berlawanan arah jarum jam, berarti nanti heading C itu dikurangin min 6. Dan itu seterusnya. Oke. Nah, kita add place mark lagi, show ruler lagi maksudnya. Ini kita titikkan lagi sesuai ini, pas posisi. Nah, aku mau nyontohin yang searah dulu. Kalau searah jarum jam, berarti dia itu 121 derajat, 121,38 derajat ditambah 6 kan berarti 127 derajat, 38. Berarti batas kita boleh narik garisnya itu headingnya maksimal sampai 127,38 derajat. Kurang dari itu nggak apa-apa. Map length-nya juga. Map length aku tadi 16,19. Berarti kan eh map length aku 16 berarti maksimal 22 kilometer. Hmm, enggak. Iya ya. Berarti ini 127,38 di sini aja. AC di plus 6. Itu tadi berapa? Oh my god. Oke, I'm screwed. Length-nya tadi 16,1. Heading-nya tadi 200, 102, itu apa 126? Oh, 126, koma, 20 something something. Oke, sampai sini dulu. Bisa kita show roller lagi, ulangin lagi. Berarti tadi 126 tambah 6, 132-an batasnya. Oke, tulis dulu ini 16,59. Headingsnya 131,84.
Kita save nih berarti plus 12. Kita pokoknya bakal bikin garis kayak gini tuh mulai dari 0 sampai plus 42 sampai minus 42. Jadi total itu ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan 15 titik. Ada 15 garis. Berarti tadi 131 tambah 6, 137,84 maksimal. 17,79 di helixnya 137,84. Ini plus 18. Anyway, maaf kalau misalnya suara aku kedengaran kurang jelas, karena di luar lagi hujan. Bisa kita share lagi, dipikir lagi. Ini 137 tambah 6, 143,8, 04, 143. Hmm, 17,95 kilometer. Headingsnya 142,85 derajat. Bisa di save, berarti ini plus 24. Coba lagi. Bikin lagi. Berarti tadi 104, 142 ditambah 6, berarti 148,85. Ini 148,47. Map length-nya 19,59. Heading-nya 148,47. Kan batasnya tadi itu 148,85. Bisa kita save, berarti ini plus 30. Berarti tadi 148 tambah 6, 154. 154,47. Ini 154, 20,92, 154,24. Berarti yang ini plus 36. Terakhir yang sana jarum jam. Tadi 154 tambah 6 berarti 160,24.
Bukan, oke, dari bukan. Ini 94,22 kilometer, 160,19 derajat. Nah, yang di salah jarum jam muda, sekarang kita bikin yang berlawanan ada jarum jam. Shower lagi, berarti kita mulai dari 191,38 dikurangin 6. Berarti 115,38 atasnya. Ini 15,75, 115,06. Masih minus 6. Shower lagi, berarti 115,06 dikurangi 6 berarti 109,06. Ah, ini udah pas banget. 16,90 headingsnya 109,05. Kita save. Ini berarti min 12. Berarti 109,05 dikurangi 6, 103,5. 18,08, 103,03. Ini 18. Berarti 103,3, 0,03 dikurangi 6, 97,03. Ini 19,67, 96,86 derajat. Batasnya kan 197,03. Ini 24. Berarti 96,86
90 ya. 90,86. Ini boleh klaim gak sih? 90,86. Ini 21,09. 90,72. Di save ini min 30. Berarti 90,72 ya tadi. Dikurang 6 berarti 84,72. Ini agak tricky karena ini udah masuk pulau belum ya? Nah, kita dari sini aja karena batasnya 84,72. Ini 22,18, 84,37. Batasnya itu 84,72. Ini min 36. Dan terakhir berarti 78,37. Nambah pulau kayak gini. 78, ya di sini. Jadi 10,72. 78,04 derajat. Minus 42. Hasilnya seperti ini. Not bad. Terus selanjutnya hmm, kita balik lagi ke Excel. Excel ini. Terus kita sambil lihat notepad. Nah, ini yang map length-nya ini kita masukin ke kolom C ini yang XI. Kan satunya kilometer tuh. Berarti di 42 ini dia itu nilainya 24,22. Yang 36 dia 20,92. Yang 30 dia 19,59. Yang 24 dia 17,95. 18 dia 17,79. 12 dia 16,59. Yang 6 dia 16,1. Yang di nolnya dia 16,19. Min 42-nya itu 10,72. Min 36-nya dia 22,18. Min 30-nya 21,09. Min 24-nya 19,67. Min 18-nya 18,08. Min 12-nya 16,90. Min 6-nya dia 15,75. Udah, berarti yang ini
nilai XI cos A ini berarti kan nilai hasil dari perkalian antara XI sama cos A. Berarti ini dikali ini. Habis itu enter. Cek. Habis itu di 3 kolom ini kita merge. Kita merge. Habis itu kita tulis fetch efektif. Rumus dari si fetch efektif ini adalah sama dengan sum buka kurung nilai D ini, nilai XI cos A ini sampai bawah, D3 sampai D17 ditutup kurung, dibagi sum buka kurung nilai cos A ini, B3 sampai B17 ditutup kurung, habis itu di enter. Nah, ini kita udah dapetin nilai fetch efektifnya 16,14 sekian. Ini kita warnain agar supaya udah. Nah, kita balik lagi ke Google Earth Pro-nya. Kita mau nyimpan gambar si hasil garis fetch yang udah kita buat ini. Kita pilih save image. Ini arah angin selatan. Namanya dan ini nggak perlu ini apa ya? Garis. Kalau udah kita save image, kalau udah kita save. Kalau kita lihat di sini, udah ada. Jadi ini udah jadi. Mungkin segitu dulu penjelasan aku mengenai uh, peramalan gelombang menggunakan data angin di video part 1 ini. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan. Aku minta maaf. Sekian dan terima kasih.